Dipermalukan dan diusir dari pernikahan mantan suami, Dewi ternyata seorang pebisnis sukses yang berpengaruh. Saat statusnya terungkap, rasa malu seketika berbalik menjadi penyesalan bagi semua yang pernah merendahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Sore itu, senja di Jakarta terasa begitu hangat, seolah mencoba menenggelamkan semua kenangan pahit yang pernah aku lalui. Aku, Dewi, duduk di balkon apartemenku yang menghadap ke hiruk-pikuk kota, memegang selembar kartu undangan berwarna emas dengan aksen ukiran bunga mawar. Sebuah undangan pernikahan. Pernikahan mantan suamiku, Bayu. Namanya terukir di sana, bersanding dengan nama seorang wanita lain yang sama sekali tidak aku kenal. Jantungku berdebar, bukan karena rasa cemburu, melainkan sebuah gejolak aneh yang tak bisa aku artikan. Rasanya seperti sebuah pintu lama yang pernah aku kunci rapat, kini perlahan terbuka. Undangan itu dikirim melalui seorang asisten, tanpa ada pesan pribadi atau panggilan telepon dari Bayu. Formal, dingin, dan penuh jarak. Begitulah hubungan kami sekarang. Aku menghela napas panjang, mengingat kembali masa-masa kelam yang membawa kami pada perpisahan. Bayu, seorang pria yang pernah aku cintai sepenuh hati, kini akan mengikat janji suci dengan wanita lain. 6 tahun lalu, kami menikah. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga terdekat. Bayu adalah pria baik, namun keluarganya, itu adalah cerita yang berbeda. Ibu mertuaku, Bu Ratna, tidak pernah menyukaiku. Alasannya sederhana dan klise, aku bukan dari kalangan mereka. Aku hanya gadis biasa dari desa, dengan latar belakang sederhana dan tanpa gelar bergengsi. Setiap hari adalah perjuangan bagiku untuk mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Ibu mertuaku selalu membandingkanku dengan wanita-wanita lain yang dikenalnya, yang berasal dari keluarga terpandang atau memiliki bisnis mapan. Hijab yang aku kenakan, yang aku pilih sebagai identitasku, juga seringkali menjadi bahan cibiran. Mereka menyebutku kuno, terlalu tertutup, dan tidak modern. Padahal, hijab ini adalah bagian dari diriku yang paling aku cintai. Bayu, di tengah semua tekanan itu, mencoba untuk membela. Namun pada akhirnya ia takluk pada dominasi ibunya. Pernikahan kami pun berakhir setahun kemudian. Setelah perceraian, aku tidak menyerah. Aku tidak meratap atau membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Aku memutuskan untuk bangkit, fokus pada impian yang dulu sempat terpendam. Dengan modal seadanya dan bekal ilmu dari ayahku yang seorang pensiunan guru, aku memulai bisnis kecil-kecilan. Awalnya, aku menjual kue kering buatan tanganku sendiri dari rumah ke rumah. Lalu, dengan tekad baja, aku mengembangkan usahaku. Malam-malam yang panjang, air mata, dan keringat menjadi saksi bisu perjuanganku. Aku mengambil berbagai kursus, belajar tentang manajemen bisnis, pemasaran digital, dan strategi keuangan. Aku bekerja keras siang dan malam, tidur hanya beberapa jam sehari. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalanku. Bisnisku tumbuh pesat, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Toko kue kecilku kini menjadi sebuah perusahaan catering besar yang melayani acara-acara penting di ibu kota. Aku bahkan sempat membuka beberapa cabang di luar kota. Namaku, Dewi Sartika, kini dikenal sebagai salah satu pebisnis muda yang sukses. Aku tidak pernah menceritakan kesuksesanku ini kepada siapapun, terutama kepada keluarga mantan suamiku. Mereka tidak perlu tahu. Bagiku, ini adalah pencapaian pribadiku, bukan untuk pamer atau membalas dendam. Undangan pernikahan ini membuatku dilema. Aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin datang sebagai tanda bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku sudah move on. Malam itu, aku menghubungi sahabat karibku, Lita.
Lit, aku dapat undangan pernikahan Bayu, ucapku lirih. Lita terkejut, namun segera memahami perasaanku. Ia tahu betul bagaimana perjuanganku setelah perceraian. Kamu mau datang? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. Aku harus datang. Lit, bukan untuk membuat kekacauan, bukan untuk menunjukkan bahwa aku lebih baik, tapi untuk diriku sendiri. Untuk meyakinkan diriku bahwa masa lalu sudah selesai. Aku ingin melihat Bayu bahagia, walau itu bukan denganku. Lita menghela napas. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Tapi janji padaku, kamu tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Aku tersenyum, aku janji. Aku bukan Dewi yang dulu, Lit, aku sekarang jauh lebih kuat. Malam itu, aku memutuskan untuk datang. Sebuah keputusan yang akan membawa sebuah cerita baru yang tak pernah aku duga. Sebuah cerita yang akan mengubah segalanya. Pagi harinya, aku membuka lemari pakaianku, mencari busana yang cocok untuk acara pernikahan. Sejenak, aku terdiam melihat deretan gamis dan abaya syari yang kini mendominasi lemariku. Sejak dulu, aku selalu menyukai busana yang tertutup dan sederhana. Namun kini, dengan kesuksesan yang aku raih, aku bisa membeli pakaian dari merek-merek ternama yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Aku memilih sebuah abaya berwarna salem yang lembut, dengan sentuhan brokat di bagian lengan dan hijab segi empat berwarna senada. Pakaian ini sederhana, namun elegan, mencerminkan diriku yang sekarang. Saat aku mencoba abaya itu di depan cermin, bayangan masa lalu kembali hadir. Aku teringat gaun pengantin sederhana yang aku kenakan 6 tahun lalu. Gaun itu dibeli dengan uang hasil tabungan kami berdua, tanpa embel-embel mewah. Gaun itu indah di mataku, namun tidak di mata ibu mertuaku. Ia membandingkannya dengan gaun-gaun mahal yang dikenakan oleh teman-teman sosialitanya. Gaun begini, mana pantas untuk putraku yang terpelajar? Cibiran itu masih terngiang di telingaku. Aku mencoba tersenyum, mengusir bayangan pahit itu. Masa lalu sudah berlalu, dan aku tidak lagi membiarkan diriku terpengaruh olehnya. Aku menghubungi Lita lagi, menanyakan pendapatnya tentang pakaian yang aku pilih. Simpel tapi elegan, why? Kamu cantik sekali, puji Lita tulus. Pujiannya membuatku merasa lebih percaya diri. Aku tidak ingin tampil mencolok, karena tujuanku datang bukan untuk mencari perhatian. Tujuanku adalah untuk menunjukkan kehadiranku, lalu pergi, seolah-olah semua itu adalah hal yang wajar. Aku ingin menunjukkan bahwa aku telah berhasil melangkah maju. Malam sebelum acara, aku melakukan perawatan diri. Memakai masker, memanjakan diri dengan wangi-wangian yang menenangkan. Aku ingin tampil segar, tidak ada sedikitpun kesan bahwa aku adalah wanita yang pernah terpuruk. Aku ingin mereka melihat seorang Dewi yang baru, seorang Dewi yang kuat dan mandiri. Namun, jauh di dalam lubuk hatiku, aku tahu ini bukan hanya tentang penampilan. Ini tentang mental. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi mereka semua? Aku sudah berhijab sejak lama, namun aku merasa hijab ini juga menjadi perisai mental bagiku. Menjaga diriku dari tatapan dan perkataan yang menyakitkan. Pernikahan Bayu akan diadakan di sebuah gedung megah di kawasan elit. Sebuah lokasi yang sangat berbeda dari tempat pernikahan kami dulu. Kami hanya mengadakan akad nikah di masjid, lalu resepsi sederhana di halaman rumah. Ayah dan ibu mertuaku, Bu Ratna dan Pak Budi, selalu mengeluh tentang hal itu. Mereka mengatakan bahwa pernikahan kami tidak memiliki martabat. Kata-kata itu begitu menyakitkan, merobek hatiku perlahan-lahan. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Semua itu sudah berlalu. Aku sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidup mereka. Aku sudah tidak lagi menjadi sasaran cibiran mereka. Aku memeriksa kembali alamat yang tertera di undangan. Gedung Grand Ballroom Nirwana, pukul 19. Aku menyiapkan kado pernikahan, sebuah set peralatan makan dari merek ternama.
Aku membeli kado itu dengan tulus, tanpa ada niat terselubung. Aku ingin mereka tahu, aku tidak memiliki dendam. Aku hanya ingin mereka bahagia, seperti aku juga sudah bahagia dengan jalanku sendiri. Aku bersyukur atas semua yang terjadi. Perceraian itu, meski menyakitkan, justru menjadi titik balik dalam hidupku. Tanpa perpisahan itu, mungkin aku tidak akan menjadi Dewi yang sekarang. Dewi yang berani, mandiri, dan sukses. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sholat subuh dan tilawah Al-Quran memberiku ketenangan. Aku merasa siap. Siap untuk menghadapi masa lalu. Siap untuk bertemu dengan orang-orang yang pernah memandang rendahku. Aku memasang hijabku dengan rapi, memastikan setiap helai kain menutupi auratku dengan sempurna. Aku tersenyum pada bayangan diriku di cermin. Cantik, tapi bukan kecantikan yang memudar. Ini adalah kecantikan yang berasal dari ketenangan hati dan kemandirian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti malam, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan siapapun lagi menghina diriku. Aku akan masuk ke acara itu dengan kepala tegak, dan keluar dengan senyum. Tepat pukul 19.30, mobil yang aku tumpangi tiba di depan gedung Grand Ballroom Nirwana. Suasana sangat meriah. Karpet merah membentang di lobi, dihiasi dengan puluhan karangan bunga raksasa. Para tamu undangan berdatangan, mengenakan gaun dan jas mahal yang bertebaran di sana-sini. Aku menghela napas, merasa sedikit gugup. Namun, aku segera menguatkan hati. Ini bukan lagi tentang mereka, tapi tentang diriku. Aku melangkah keluar dari mobil, melambaikan tangan kepada sopirku yang setia, Pak Budi, yang sudah menemaniku selama beberapa tahun terakhir. Di lobi, aku melihat beberapa wajah yang familiar. Beberapa di antaranya adalah teman-teman Bayu saat kuliah, yang juga pernah menjadi teman-temanku. Mereka berbisik-bisik saat melihatku. Pandangan mereka penuh tanya, seolah tidak percaya bahwa aku akan datang ke acara ini. Aku hanya tersenyum, mengabaikan bisikan-bisikan itu, dan berjalan lurus menuju pintu masuk. Aku melihat beberapa anggota keluarga Bayu yang lain, yang dulu juga ikut mencibirku. Mereka menatapku dengan tatapan heran, seolah aku adalah hantu dari masa lalu yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Aku berjalan dengan langkah mantap, setiap gerakan terasa anggun dan penuh percaya diri. Abaya salem yang aku kenakan terasa nyaman, dan membuatku merasa terlindungi. Aku tidak ingin mencuri perhatian, namun rasanya setiap mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan sinis dari beberapa wanita yang pernah mengejekku, menilaiku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Mereka pasti memikirkan hal-hal buruk tentangku. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin masuk, memberikan kado, dan pergi dengan tenang. Itulah rencanaku. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat Bayu. Dia berdiri di pelaminan, di samping calon istrinya yang cantik dengan gaun pengantin megah. Wajah Bayu tampak pucat, seperti baru saja melihat hantu. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kebingungan, ada rasa bersalah, dan mungkin sedikit rindu. Aku tidak menatapnya terlalu lama. Aku hanya tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandanganku. Dia sudah memiliki kehidupan baru, dan aku tidak ingin menjadi bagian dari masa lalu yang ia coba lupakan. Saat aku berjalan mendekat, aku merasakan aura permusuhan yang kuat. Itu berasal dari ibu mertuaku, Bu Ratna, yang berdiri di samping putranya. Wajahnya terlihat murka, seolah melihat musuh bebuyutan. Ia melotot padaku, dan aku bisa melihat bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tidak bisa aku dengar. Aku hanya bisa menebak bahwa ia tidak senang dengan kehadiranku. Bahkan, saat itu aku juga melihat ibu mertuaku berbisik kepada seorang petugas keamanan yang berdiri di dekatnya. Petugas keamanan itu mengangguk, lalu berjalan ke arahku. Jantungku berdebar kencang. Ada firasat buruk yang merayap di dadaku. Namun,
Aku tetap menjaga ketenangan. Aku tahu aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku datang dengan niat baik, membawa kado, dan berbusana sopan. Aku tidak melanggar aturan apapun. Petugas itu mendekatiku, wajahnya terlihat serius. Ia menghentikan langkahku tepat di depan pintu masuk utama, di mana semua orang bisa melihatnya. Aku merasa semua mata kini tertuju padaku, dan bisikan-bisikan mulai terdengar lebih jelas. Aku menatap petugas itu dengan bingung. "Ada apa, Pak?" tanyaku sopan. Petugas itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pintu keluar. "Maaf, Nona. Anda tidak diperbolehkan masuk," katanya datar. Aku terkejut, namun tetap berusaha tenang. "Mengapa? Saya diundang." Ia menggeleng. "Ini adalah perintah dari nyonya rumah. Anda dianggap sebagai tamu yang tidak diinginkan." Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh ke arah Bu Ratna. Wajahnya penuh dengan kemenangan. Ia tersenyum sinis, seolah berhasil memenangkan sebuah pertarungan. Petugas keamanan itu mengulanginya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Nona, silakan tinggalkan tempat ini sekarang juga." Aku merasa darahku mendidih. Bukan karena marah, tapi karena dipermalukan di depan banyak orang. Semua mata tertuju padaku, bisikan-bisikan semakin santer terdengar. Beberapa tamu undangan yang mengenalku tampak terkejut, sementara yang lain menatapku dengan tatapan merendahkan. Aku tahu mereka pasti mengira aku adalah mantan istri yang datang untuk membuat keributan, seperti yang sering mereka lihat di sinetron. Aku mencoba menjelaskan. Saya datang dengan niat baik. Saya membawa undangan ini, kataku sambil menunjukkan undangan yang aku pegang. Petugas itu menggeleng. "Undangan bisa dipalsukan. Nyonya Ratna bilang Anda adalah seorang mantan yang berusaha merusak acara ini. Maaf, saya harus menjalankan tugas saya." Suaranya terdengar tidak ramah. Aku melihat ke arah Bu Ratna, mantan ibu mertuaku. Ia melambaikan tangannya dengan gerakan mengejek, seolah mengusir lalat. "Sudah, Bey, usir saja dia. Perempuan tidak tahu malu." Suara Bu Ratna terdengar nyaring. Ia tidak peduli bahwa banyak tamu undangan yang melihat dan mendengar percakapannya. Wajahnya dipenuhi oleh ekspresi kemenangan, seolah ini adalah momen yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Aku terkejut melihat betapa dalamnya kebencian yang masih ia simpan padaku. Apakah ia tidak bahagia melihat putranya menikah lagi? Mengapa ia masih harus mengusikku? Air mataku hampir jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Aku marah pada diriku sendiri yang begitu naif. Aku datang ke sini dengan niat baik, berharap bisa menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, namun yang aku dapatkan justru penghinaan. Aku menatap mata Bayu di pelaminan. Ia terdiam, membeku di tempatnya. Ia tidak melakukan apa-apa untuk membela diriku. Ia membiarkan ibunya mempermalukanku di depan banyak orang. Dan saat itu, aku menyadari satu hal. Bayu masih sama. Ia masih seorang pria yang tidak berdaya di hadapan ibunya. Ia masih seorang pria yang tidak berani mengambil sikap. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa pernikahan kami gagal. Aku menatap petugas keamanan itu, lalu menatap Bu Ratna yang kini berjalan mendekat. "Untuk apa kamu datang ke sini, Dewi?" tanyanya dengan nada mengejek. "Mau meminta-minta lagi? Sekarang putra saya sudah memiliki istri yang sepadan. Kamu tidak ada apa-apanya di sini." Aku merasa sesak. Perkataannya begitu menusuk. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Aku tidak ingin memberi mereka kepuasan dengan melihat air mataku jatuh. Aku menatap Bu Ratna dengan tenang. "Saya datang karena saya diundang," jawabku singkat. "Saya tidak perlu meminta-minta apa-apa dari Anda, karena saya sudah memiliki lebih dari yang pernah Anda miliki." Kata-kataku membuat Bu Ratna terdiam sejenak.
Namun, ia segera tertawa sinis. Banyak bicara. Kamu pikir saya percaya? Kamu hanya mantan istri yang tidak tahu malu. Sekarang, pergi. Jangan merusak acara pernikahan putra saya. Ia mendorongku pelan. Dan saat itu, aku melihat seorang wanita lain, calon istri Bayu, menatapku dengan sinis. Wajahnya penuh dengan rasa jijik. Ia sepertinya merasa terancam oleh kehadiranku. Aku merasa dihina, dipermalukan, dan direndahkan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Namun, saat aku hendak berbalik dan pergi, sebuah suara bariton yang tegas menghentikanku. Tunggu dulu. Apa-apaan ini? Suara itu terdengar begitu tegas, memotong semua bisikan dan tawa sinis yang mulai bermunculan. Semua mata kini beralih kepada sosok pria yang baru saja bicara. Ia seorang pria paruh baya, mengenakan jas mahal yang pas di tubuhnya. Rambutnya memutih di beberapa bagian, namun wajahnya memancarkan harisma yang kuat. Aku tidak mengenalnya, namun dari reaksi para tamu, aku tahu ia adalah seseorang yang penting. Bahkan Bu Ratna pun terlihat terkejut, dan senyum sinisnya menghilang dari wajahnya. Pria itu berjalan mendekatiku, matanya menatapku dengan teliti. Ia melihatku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menatapku tepat di mata. Ada kehangatan dalam tatapannya. Ia menoleh ke arah Bu Ratna dan petugas keamanan. Nyonya Ratna, apa yang terjadi? Mengapa Anda mengusir tamu undangan? Tanyanya dengan nada yang dingin. Bu Ratna tergagap. Maaf, Pak Guntur. Dia bukan tamu undangan. Dia mantan istri anak saya yang datang untuk membuat keributan. Pria itu, yang ternyata bernama Guntur, menatapku lagi. Benar. Nona, Anda adalah mantan istri Bayu? Aku mengangguk pelan. Aku tidak tahu apakah ia akan membelaku atau tidak. Tapi aku sudah terlanjur basah. Aku harus jujur. Pria itu menghela napas, lalu menatap Bu Ratna dengan pandangan kecewa. Nyonya Ratna, apakah Anda tidak tahu siapa wanita ini? Tanyanya. Bu Ratna menggeleng. Tidak. Memangnya dia siapa? Dia adalah pemilik perusahaan catering yang saya tunjuk untuk acara amal saya tahun lalu. Dan juga, dia adalah salah satu mitra bisnis paling penting bagi perusahaan saya. Jawab Pak Guntur, suaranya terdengar lantang, membuat semua orang terkejut. Tiba-tiba, bisikan-bisikan kembali terdengar, namun kali ini bukan bisikan sinis, melainkan bisikan penuh keheranan. Mereka pasti tidak menyangka bahwa aku, wanita yang baru saja mereka rendahkan, adalah seorang pebisnis sukses. Bu Ratna menatapku dengan wajah pucat. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia pasti tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang ia anggap rendah ini adalah orang yang memiliki bisnis besar. Pak Guntur menoleh padaku. Maafkan atas ketidaknyamanan ini, Nona Dewi. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah mantan menantu dari Nyonya Ratna. Saya akan memastikan Anda diperlakukan dengan baik di sini. Aku mengangguk, merasa terharu atas pembelaannya. Pak Guntur lalu mengambil tanganku dan mengajakku masuk ke dalam ruangan. Mari, Nona Dewi. Saya akan memperkenalkan Anda kepada para kolega saya. Aku mengikuti langkahnya, dan ia membawaku ke sebuah sudut di mana beberapa pria dan wanita parubaya berkumpul. Tuan-tuan, perkenalkan, ini Nona Dewi, pemilik dari dapur Dewi. Beliau adalah salah satu pebisnis muda paling berbakat yang pernah saya kenal, kata Pak Guntur, memperkenalkan diriku dengan bangga. Semua orang menatapku dengan kagum. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah wanita yang sama yang baru saja diusir dari pintu masuk. Aku tersenyum, memperkenalkan diri. Aku tidak menyebutkan apa-apa tentang Bayu atau keluarganya. Aku hanya berbicara tentang bisnis dan proyek-proyekku. Mereka semua terkesan dengan pencapaianku, dan beberapa di antara mereka bahkan langsung meminta kartu namaku untuk menjalin kerjasama.
Aku merasa seperti Cinderella yang berubah dari pengemis menjadi putri. Namun, aku tahu aku tidak akan selamanya berada di sini. Tujuanku bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk menunjukkan bahwa aku jauh lebih berharga dari apa yang mereka pikirkan. Aku menoleh ke pintu masuk, di mana aku melihat Bayu berdiri, menatapku dengan sorot mata yang penuh penyesalan. Aku merasakan tatapan Bayu, menusuk punggungku. Aku tidak menoleh, berpura-pura tidak menyadarinya. Aku terus berbincang dengan para kolega Pak Guntur, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan tenang dan percaya diri. Hatiku bergetar, namun aku tidak membiarkannya terlihat di permukaan. Perasaanku campur aduk. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa senang atau sedih. Di satu sisi, aku merasa menang. Kemenangan ini bukanlah kemenangan yang aku rencanakan, namun ini adalah kemenangan yang manis. Di sisi lain, aku merasa kasihan pada Bayu. Dia pasti merasa sangat malu melihat ibunya mempermalukanku. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah sentuhan di pundakku. Aku menoleh dan melihat Bayu. Wajahnya terlihat pucat dan matanya berkaca-kaca. "Dewi, aku minta maaf," bisiknya lirih, suaranya bergetar. Aku menatapnya, dan aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Namun, aku tahu penyesalan itu datang terlambat. Terlalu banyak luka yang sudah ia torehkan. Aku menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Bayu. Semuanya baik-baik saja." Bayu menatapku dengan sorot mata yang penuh rasa bersalah. Aku tidak tahu ibu akan melakukan hal seperti itu. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kalau kamu sudah sesukses ini," katanya, suaranya terdengar seperti sebuah pengakuan. Aku tersenyum tipis. "Aku tidak datang untuk pamer, Bayu. Aku datang karena aku ingin melihatmu bahagia." Bayu terdiam. Ia tahu bahwa kata-kataku tulus. Ia tahu bahwa aku bukan wanita yang pendendam. Di tengah obrolan kami, calon istri Bayu, seorang wanita cantik bernama Karen, datang menghampiri. Wajahnya terlihat tidak senang. Ia menatapku dengan pandangan permusuhan. "Ada apa, Mas Bayu? Siapa dia?" tanyanya dengan nada ketus. Bayu menoleh ke arah Karen, lalu ke arahku, terlihat sangat canggung. Dia temanku, sayang," jawabnya, dan aku merasa hatiku terasa perih. Ia malu mengakui bahwa aku adalah mantan istrinya. Karen menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tertawa sinis. "Teman? Dengan pakaian seperti itu? Mas, kamu tidak cocok berteman dengan wanita seperti dia." Perkataannya begitu kasar. Aku menatapnya dengan tenang. "Maaf, Nona. Saya tidak mengenal Anda, dan saya tidak ingin membuat masalah. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada Anda dan suami Anda." Karen terkejut mendengar aku menyebut Bayu sebagai suami. Sebelum Karen bisa berkata-kata lagi, Pak Guntur datang menghampiri kami. Ia memperkenalkan aku kepada Karen. "Nona Karen, perkenalkan, ini Nona Dewi, pemilik dapur Dewi. Dia adalah mitra bisnis saya, dan dia juga akan menjadi salah satu orang yang akan membantu perusahaan keluarga Anda yang sedang kesulitan," kata Pak Guntur. Wajah Karen langsung berubah. Dari yang tadinya sinis, kini menjadi terkejut dan bingung. Ia menatapku dengan pandangan tidak percaya. Ia pasti tidak menyangka bahwa aku, wanita yang ia hina, adalah orang yang akan menyelamatkan perusahaan keluarganya. Aku menatap Bayu, dan aku melihat rasa malu di matanya. Ia tidak pernah memberitahu Karen bahwa perusahaannya sedang bangkrut. Ia tidak pernah memberitahu Karen bahwa ia pernah menikah denganku. Dan kini, semua rahasianya terbongkar di depan mata calon istrinya. Ia pasti tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku tahu, sekarang adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Setelah Pak Guntur mengungkapkan identitas diriku,
Semua mata kini tertuju padaku, seolah aku adalah bintang utama di acara ini. Aku merasakan aura kekaguman dan rasa ingin tahu dari para tamu undangan. Mereka semua pasti bertanya-tanya, siapa sebenarnya aku? Mengapa aku bisa begitu sukses? Dan mengapa aku diusir dari pintu masuk? Aku melihat Bu Ratna dan Pak Budi, mantan mertuaku, berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat pasi. Mereka pasti menyadari kesalahan besar yang baru saja mereka lakukan. Aku menatap Bayu dan calon istrinya, Karen. Wajah mereka berdua terlihat sangat canggung. Karen mencoba tersenyum, namun senyumnya terlihat kaku dan tidak tulus. Ia menatapku dengan pandangan penuh rasa ingin tahu dan juga ketakutan. Ia pasti takut bahwa aku akan merusak pernikahannya. Aku tidak punya niat untuk melakukan itu. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa hidupku tidak berakhir setelah perceraian. Justru, hidupku baru saja dimulai. Aku berjalan ke tengah ruangan, di mana aku bisa dilihat oleh semua orang. Aku mengambil mikrofon yang dipegang oleh pembawa acara, dan semua orang terdiam. Aku tidak tahu mengapa aku melakukan ini, namun aku merasa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Selamat malam, Bapak dan Ibu tamu undangan yang saya hormati. Nama saya Dewi. Saya adalah mantan istri dari Bayu. Pengakuanku membuat semua orang terkejut. Bayu dan Karen terlihat sangat malu. Bu Ratna dan Pak Budi terlihat sangat kesal. Aku melanjutkan, mungkin beberapa dari Anda mengenal saya sebagai wanita yang diusir dari pintu masuk tadi. Dan itu benar. Saya datang ke sini dengan niat baik. Saya datang untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Bayu dan Karen. Aku tersenyum. Saya ingin kalian tahu bahwa saya tidak datang untuk membuat masalah. Saya datang untuk menunjukkan bahwa hidup saya baik-baik saja. Bahwa saya sudah move on. Tiba-tiba, Pak Guntur mengambil mikrofon dariku. Maaf, Nona Dewi. Biarkan saya yang mengungkapkan sisanya. Aku mengangguk. Pak Guntur menatap semua orang dengan tatapan serius. Bapak dan Ibu, mungkin kalian tidak tahu bahwa perusahaan keluarga Bayu baru-baru ini mengalami masalah keuangan yang sangat serius. Mereka hampir bangkrut. Semua orang terkejut. Bayu dan Karen terlihat sangat malu. Dan yang menyelamatkan mereka, yang memberikan pinjaman tanpa bunga, adalah wanita ini. Pak Guntur menunjuk ke arahku. Semua orang terkejut. Bisikan-bisikan kembali terdengar, namun kali ini lebih keras dari sebelumnya. Mereka semua menatapku dengan pandangan tidak percaya. Dia adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini sekarang. Dia adalah bos baru mereka, lanjut Pak Guntur. Aku menatap Bayu. Ia terlihat sangat malu. Ia tidak pernah memberitahuku bahwa perusahaannya sedang bangkrut. Ia tidak pernah memberitahuku bahwa ia meminta bantuan dari perusahaanku. Ia pasti tidak ingin aku tahu bahwa ia membutuhkan bantuanku. Aku menoleh ke arah Bu Ratna dan Pak Budi. Wajah mereka berdua terlihat sangat pucat. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka pasti merasa sangat bodoh dan bodoh karena telah mempermalukanku. Mereka pasti merasa sangat menyesal. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa senang atau sedih. Aku hanya merasa kosong. Aku tidak pernah ingin mereka tahu semua ini. Aku hanya ingin hidupku tenang. Namun, takdir berkata lain. Dan sekarang, mereka semua tahu. Mereka semua tahu bahwa aku adalah wanita yang pernah mereka hina. Dan kini, aku adalah wanita yang menyelamatkan mereka. Keheningan melingkupi ruangan, hanya suara bisikan-bisikan yang terdengar seperti gumaman tak jelas. Sebagian besar mata tamu undangan beralih dari Pak Guntur kepadaku, menatapku dengan campuran rasa kagum, penasaran, dan terkejut. Mereka seolah-olah sedang menyaksikan sebuah film drama yang penuh dengan plot twist. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan semua orang mencerna informasi yang baru saja mereka dengar. Tak lama kemudian, Bu Ratna, mantan ibu mertuaku, berjalan perlahan ke arahku.
Wajahnya yang biasanya sombong kini terlihat kuyu dan dipenuhi rasa malu. Ia tidak lagi berani menatapku langsung. "Dewi, maafkan saya, Nak," bisiknya, suaranya parau. Saya tidak tahu kalau kamu." Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Rasa penyesalan terlihat jelas di matanya. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. "Tidak apa-apa, Bu," jawabku singkat. "Ini bukan tidak apa-apa," seru Pak Budi, mantan ayah mertuaku, yang juga menghampiriku. Wajahnya terlihat sangat menyesal. "Kami telah mempermalukanmu di depan banyak orang. Kami telah berprasangka buruk kepadamu. Kami pikir kamu datang untuk membuat keributan, padahal kamu yang menyelamatkan kami dari kehancuran." Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku. Aku menatap mereka berdua, lalu menoleh ke arah Bayu. Ia juga berjalan ke arahku, diikuti oleh calon istrinya, Karen. Wajahnya terlihat sangat sedih dan dipenuhi penyesalan. "Dewi, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kalau kamu akan sejauh ini. Aku menyesal telah melepaskanmu," bisiknya. Kata-katanya membuat hatiku terasa perih. Aku tidak tahu apakah ia tulus atau hanya menyesal, karena ia tahu aku adalah orang yang akan menyelamatkan perusahaan keluarganya. Karen menatapku dengan mata yang berbinar. "Nona Dewi, maafkan saya tidak tahu. Saya pikir Anda." Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Aku hanya mengangguk, menunjukkan bahwa aku mengerti perasaannya. Namun, jauh di dalam lubuk hatiku, aku tahu bahwa permintaan maaf ini terlambat. Terlalu banyak luka yang sudah mereka torehkan. Aku mengambil napas dalam-dalam. "Permintaan maaf kalian sudah saya terima. Saya harap kalian bahagia." Aku menatap Bayu, dan aku melihat ada keraguan di matanya. Ia tidak terlihat bahagia. Ia terlihat seperti seorang pria yang telah kehilangan sesuatu yang berharga. Aku tahu, sekarang adalah saat yang tepat untuk pergi. Aku tidak ingin berada di sini lebih lama lagi. Aku sudah menunjukkan apa yang harus aku tunjukkan. Aku menoleh ke arah Pak Guntur. "Terima kasih atas bantuan Anda, Pak Guntur." Ia tersenyum. "Sama-sama, Nona Dewi. Saya senang bisa membantu Anda." Aku mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, hidupku sudah berada di jalur yang benar. Dan jalur itu tidak melibatkan Bayu atau keluarganya. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, suara Bayu memanggil namaku. "Dewi, tunggu." Aku tidak menghentikan langkahku. Aku terus berjalan, seolah tidak mendengarnya. Aku tahu, jika aku berhenti, aku akan kembali ke masa lalu. Dan aku tidak ingin melakukan itu. Aku sudah berhasil melangkah maju, dan aku tidak ingin kembali ke belakang. Aku melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Bayu, keluarganya, dan semua tamu undangan yang masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Aku telah berhasil melewati ujian ini. Aku telah berhasil menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak lagi menjadi wanita yang mereka kenal. Aku adalah seorang wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Di luar ruangan, aku melihat sopirku, Pak Budi, menungguku. Ia terlihat khawatir. "Nona Dewi, ada apa?" Saya melihat Nyonya Ratna marah-marah. Aku tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak Budi. Semuanya baik-baik saja. Ayo kita pulang." Pak Budi mengangguk, lalu membukakan pintu mobil untukku. Saat aku duduk di dalam mobil, aku melihat keluar jendela. Aku bisa melihat Bayu, Karen, dan keluarga Bayu berdiri di depan pintu masuk, menatapku dengan pandangan penuh penyesalan. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka pasti merasa sangat malu dan bodoh.
Aku tidak tahu apakah aku harus merasa senang atau sedih. Aku hanya merasa kosong. Aku tidak pernah ingin mereka tahu semua ini. Aku hanya ingin hidupku tenang. Namun, takdir berkata lain. Aku mengeluarkan ponselku, dan aku melihat banyak sekali notifikasi. Ada beberapa video yang diunggah ke media sosial, menunjukkan saat aku diusir dari pintu masuk. Aku membuka salah satu video itu, dan aku melihat diriku berdiri di depan pintu masuk, dengan wajah yang penuh ketenangan, sementara Bu Ratna berteriak padaku. Video itu menjadi viral dalam sekejap. Banyak komentar yang mengecam Bu Ratna dan membelaku. Aku tahu, ini adalah sebuah kemenangan. Kemenangan yang aku tidak pernah rencanakan. Aku mematikan ponselku, lalu menyandarkan kepalaku di kursi. Aku merasa sangat lelah. Lelah dengan semua drama ini. Aku hanya ingin pulang, dan tidur nyenyak. Aku sudah berhasil melewati semua ini. Aku sudah berhasil menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak lagi menjadi wanita yang lemah. Aku adalah seorang wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah Bayu akan menghubungiku lagi. Aku tidak tahu apakah keluarganya akan memintaku untuk membantu mereka. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin hidupku tenang. Aku sudah memiliki semua yang aku butuhkan. Aku memiliki pekerjaan yang aku cintai. Aku memiliki teman-teman yang setia. Dan aku memiliki keluarga yang selalu mendukungku. Aku tidak membutuhkan Bayu atau keluarganya untuk merasa bahagia. Malam itu, aku pulang ke rumah. Aku tidak membuka media sosialku. Aku tidak memikirkan apa yang terjadi di pernikahan Bayu. Aku hanya ingin istirahat. Aku sholat Isya, lalu tilawah Al-Quran. Dan aku merasa tenang. Ketenangan yang aku rasakan tidak datang dari kekayaan atau kesuksesan yang aku miliki. Ketenangan itu datang dari hatiku yang sudah ikhlas. Aku sudah memaafkan mereka, dan aku sudah melepaskan semua kenangan buruk itu. Beberapa bulan berlalu sejak malam pernikahan itu. Hidupku kembali normal, bahkan jauh lebih baik. Video tentangku diusir dari pernikahan Bayu menjadi viral, dan ceritaku diangkat oleh beberapa media. Wajahku yang dulu hanya dikenal di kalangan pebisnis, kini dikenal oleh banyak orang. Dapur Dewi semakin berkembang, dan aku membuka beberapa cabang baru. Aku bahkan diundang untuk menjadi pembicara di berbagai seminar, berbagi kisahku tentang perjuangan dan kesuksesan. Hubunganku dengan Pak Guntur semakin erat. Kami tidak hanya menjadi mitra bisnis, tapi juga teman dekat. Ia sering mengajakku makan siang, dan kami sering berdiskusi tentang bisnis dan kehidupan. Ia adalah seorang pria yang bijaksana, yang selalu memberiku nasihat-nasihat yang berharga. Aku merasa nyaman berada di dekatnya. Ia tidak pernah merendahkanku, dan ia selalu menghargai setiap pendapatku. Suatu hari, aku menerima sebuah panggilan telepon. Itu dari Bayu. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya, namun akhirnya aku memutuskan untuk melakukannya. "Halo, Dewi," bisiknya, suaranya terdengar sangat lelah. "Ada apa, Bayu?" tanyaku singkat. Aku hanya ingin mendengar suaramu," jawabnya. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Dewi, pernikahan kami tidak berjalan dengan baik," lanjutnya. "Karen cemburu padamu. Ia cemburu dengan kesuksesanmu. Ia merasa tidak aman. Dan ibu terus-menerus menyesal. Mereka semua terus membicarakanmu. Mereka terus-menerus membandingkan Karen denganmu. Hubungan kami sangat tegang. Aku merasa kasihan padanya, namun aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ia sudah membuat keputusannya. Bayu, aku minta maaf. Aku tidak bisa melakukan apa-apa untukmu. Aku harap kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri," jawabku singkat. Aku tidak ingin terlibat lagi dalam drama mereka. Aku sudah terlalu lelah. Aku hanya ingin tahu,
apakah kamu akan memberikan kesempatan kedua untukku? Tanyanya, dan aku terkejut. Aku tidak pernah menyangka ia akan bertanya hal itu. Bayu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Jawabku, kita sudah memiliki kehidupan masing-masing. Aku bahagia dengan kehidupanku sekarang. Dan aku harap kamu juga bisa bahagia. Aku menghela napas. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Dan, aku minta maaf. Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupmu. Aku menutup telepon, dan aku merasa lega. Aku telah berhasil melepaskannya. Beberapa bulan kemudian, aku bertemu Pak Guntur di sebuah restoran. Ia tersenyum, dan ia memegang tanganku. Dewi, aku tidak tahu apakah aku memiliki hak untuk mengatakan ini, tapi aku jatuh cinta padamu, bisiknya. Aku terkejut, namun aku tidak bisa menyembunyikan senyumku. Aku tahu, ini adalah sebuah babak baru dalam hidupku. Sebuah babak yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang tulus. Aku tahu, aku akan memulai babak baru ini dengan sebuah senyum. Karena aku tahu, aku layak mendapatkan kebahagiaan. Dan ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya.